Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai lagi ya. Sudah berapa kali sih di Facebook juga waktu itu. Untuk grammar, gramatika bahasa Arab, itu nahwu shorof, untuk disebut juga ilmu alat. Mungkin ini tahap kita ini pembelajarannya itu dasar, kita tidak masuk ke yang terlalu dalam karena cuma diperlukan ya sesuai dengan pengalaman kita ya. Kalau kita belajar juga tidak langsung pendalaman, itu cuma sekedar, dan semua kalau sekedar antum tahu bahwa semua metode apapun namanya yang ya walaupun saya tidak belajar semua sampai ke dalamnya, tapi kita kan paham lah, kita lihat metode-metode itu semua sebetulnya memberi apa istilahnya kail ya, memberi kail. Jadi bukan, jadi tergantung mancingnya itu banyak dapat apa enggak ya, tergantung orangnya. Sudah diberi kail, diberi tinggal mancingnya itu dapat apa enggak ya. Artinya ilmu alat ini teori ya. Dan orang sekarang kalau antum lihat di Facebook, di mana macam-macam di sosmed ya, itu kemasan saja sekian jam tidak ada misalnya bahwa kata berat itu tidak ada. Cuma ini untuk kalau teorinya memang teorinya pernah ana hitung ya, mungkin sekitar 40 jam lah kalau ana hitung dari nahwu sama sorofnya, kurang lebih sekitar 40 jam itu teorinya. Nah, sedangkan ilmu alat ini lebih ke praktek nanti itu. Jadi lamanya itu justru bukan di teori tapi di prakteknya. Nah, langsung saja bahwa di situ ada ada satu apa? Ini tolong sini aja. Buat takutnya perlu buat ngarahkan. Mungkin anak akan fokus di sini aja. Saya nggak pindah-pindah. Jadi untuk kadang-kadang kan ini kita tujuannya ini loh, itu loh, yang sudah dipakai. Jadi kan kita kalau apa istilahnya, kalau itu aja nih bahasa Arab. Paling tidak ada dua kemahiran berbahasa itu, ada membaca ya, baca qiraah atau readingnya, ada apa berbicara ya, mendengar sama menulis. Kita apa atau writing, ada berbicara sama mendengar, simak atau listening, listening sama bicara, speaking, atau takalum atau tahadum atau takalum, muhadatsah atau muhadatsah. Ini speaking. Kita lebih ke fokusnya ke sini kan, kita belajar grammar itu ilmu alat. Itu fokusnya ke membaca dulu, nanti ya kalau mau bisa mengembangkan bisa ke menulis, tapi ini perkembangan berikutnya, tapi banyak membaca. Kalau untuk mendengar sama bicara itu butuh metode sendiri ya. Dan metode ini jelas berbeda dengan metode untuk ngajar. Kita kan baca teks Arab. Membaca itu kan paragraf itu tersusun dari kalimat. Paling tidak itu harus bisa mengurai kedudukan kata itu dalam kalimat atau mengerti kalimat itu dulu. Dan kalimat itu bisa dimengerti kalau tidak cukup sekedar comot-comot kamus ya kan, yang dia buku bahasa
bahasa Arab pokok dicari di kamus ini langsung dirangkai nggak bisa, karena perlu perangkaian kalimat itu ya SPOK lah dalam bahasa Indonesia itu seperti predikat objek. Nah itu ilmu nahu nanti ketika sudah tersusun kalimat langsung butuh ilmu nahu untuk menganalisa kalimat. Sebelum ke nahu langsung butuh juga sorof untuk mengenali bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab itu. Sehingga nanti kalau umpama kita ada satu yang namanya cukup waktu ini tidak ada buat kalau kita pedot tanpa selesai itu repot nanti nyambungnya. Sekarang kita ada satu kalimat contoh ya Pro Muhammadan biasa itu baca ya, namanya kan paham juga membaca ini mungkin guru itu ya butuh dia butuh untuk mengerti ya akhir kalimat sama selain akhir kata begitu. Nah, untuk yang selain akhir ini seperti Qoro'a ini kalau dibaca ya Pro Muhammad itu dibaca Muhammad sama Ad-Jalsa kalau dibaca Jalsa nggak dibaca Dur sama film masjid itu dibaca masjid nggak dibaca masjid atau masjid atau paling tidak kan ada dua ilmu yang belajar dengan akhir kata ini nanti ilmu nahu apa jasa, darsi, darsu, darsan, darsi, darsu itu kaitannya nanti sama kedudukan SPOK-nya. Karena bahasa Arab itu bahasa yang beri'rab. Kalau bahasa Indonesia kan Muhammad membaca pelajaran tidak ada pelajaran no, pelajaran ni, pelajaran nu, ada pelajaran itu. Nah, bahasa Arab kan tidak bisa seperti itu. Darsa ini baca darsa, darsi pada tergantung kedudukannya dalam kalimat. Sama-sama darsul, artinya nggak berubah pelajaran, cuma di mana posisi dia. Di bahasa Arab itu mengandung i'rab. Sama dengan bahasa Itali, bahasa Eropa yang itu ada o, homo, homini, ada o, homo, ada akhiran o, homini, ada akhiran ini, itu beda. Walaupun sama-sama artinya manusia. Bahasa Arab juga punya begitu. Nanti kita pelajari. Ilmu bahasa Arab itu kita perlu ilmu nahu untuk belajar ini, untuk akhir kata ini. Sedangkan selain akhir kata ini perlu ilmu sorof. Selain akhir kata ini, kok dibaca Muhammadun, oh itu dari fa'ala yufa'ilu, hammada yuhammidu. Muhammadun ini isim maf'ul, mufa'alun. Rumusnya mufa'alun sehingga hammada yuhammidu Muhammadun. Maka dibaca Muhammad, itu ada rumusnya. Nanti nah, itu ilmu sorof. Kita bisa mulai Muhammadun dari wazan dari hamidah yang masuk ke wazan fa'ala yufa'ilu hammada yuhammidu, wazan itu rumus. Nanti ilmu sorof. Nah, nahu itu cuma benahi ini. Oh dibaca dur, ini predikat karena dia fa'il pelaku, maka dibaca dengan akhiran wafa dengan dhamma. Itu ilmu nahu. Sorof ada ilmu nahu. Nah, sorof ini, saya kata sorof pun ada perubahan. Yang nanti mempelajari tentang ilmu perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi sorof itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dalam bahasa Arab dari satu bentuk ke bentuk lain. Setiap bentuk itu mengalami juga perubahan makna nanti. Itu ilmu sorof. Dan nahu itu ilmu yang mempelajari tentang kondisi kata dalam bahasa Arab di akhir kalimat. Kondisi kata, kondisi akhir kata. Nahu itu mempelajari tentang ilmu mempelajari tentang kondisi atau
kondisi akhir kata dalam bahasa Arab. Itu nahu. Kita belajar atau boleh kata lainnya, nahu ini mempelajari kondisi akhir kata yang kadang tetap kadang berubah sesuai dengan kedudukan kata tersebut dalam suatu kalimat. Sehingga jelas dari pengertian dua ilmu ini. Kalau ilmu sorof ini sebelum tersusun dari kalimat ini cuma mempelajari perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi makan, memakan, ada dimakan, ada makanan, ada. Nah itu kata makan itu juga berubah. Itu sorof. Lepas dari dia belum tersusun tersusun menjadi satu kalimat. Sedangkan nahu itu sudah tersusun dalam kalimat. Jadi kita lebih mudahnya kita belajar sorof dulu. Itu ilmu tentang perubahan kata. Perubahan dasar itu itu kelihatan dari kurang dekat. Perubahan dasar kata itu ada belum lagi ada ini perubahan pokok dalam bahasa Arab. Sebelum ke sini kata bahasa Arab itu pasti ada isim, fi'il, huruf terbagi 3. Dalam bahasa Arab itu kalimat itu terbagi 3, isim, fi'il, huruf. Nah, sebelum ke perubahan kata itu, semua nanti akan dibahas, yang dibahas di dua ilmu ini ya kelas kata tadi yang akan dibahas. Kelas kata dalam bahasa Arab, kalimat kata dalam bahasa Arab. Itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Nanti sisi pembahasannya yang beda, sama. Nanti yang dibahas dari sorof di nahu udah lepas dari 3 kelas kata di isim itu kata benda, fi'il kata kerja, harus itu partikel selain kata benda kata kerja, dan atau di itu harus. Ini nanti ada di buku Anda ya, kalau untuk sorof itu di buku Anda sudah lengkap, jangan Anda jelaskan ini. Cuma memang biar fokus aja, jadi anak sudah ke penjelasan anak, nanti kalau kurang jelas itu dirujuk lagi di buku sorof anak kan. Bisa dibagikan juga nanti bentuk PDF-nya. Jadi ada bentuk PDF-nya. Itu dia harus ya. Kata benda, kata kerja. Nanti isim ini ada yang jamid, ada yang mustaq. Ada isim jamid, ada isim mustaq. Jamid itu beku, tidak ada perubahannya, seperti kursiun ya dari sana, dari sononya memang kursiun tidak berubah-ubah. Ini beku, sebenarnya kursiun banyak. Mustaq ini yang ada perubahannya, ada akar katanya, seperti masjidun. Itu dari kata sajadah artinya sujud, masjid itu tempat sujud. Dari kata sajadah, ini ada akar katanya. Tentu yang akan kita pelajari perubahan namanya perubahan kata itu kan bukan yang beku ini, karena dia tidak berubah. Yang akan kita pelajari nanti yang mustaq ini. Fi'il juga begitu, ada fi'il jamid, tapi sedikit sekali. Ada laisa itu fi'il laisa itu punya jamid fi'il. Kita ada nikmat, baik-baik, ada bisa ismu, suku, ada dengan bisa itu jelek-jelek. Ini fi'il jamid, kata kerja tapi beku tidak bisa berubah-ubah. Ada fi'il mutasorif, mutasorif itu fi'il yang bisa berubah-ubah. Seperti mati, mudhari, amr, nahi. Nah tentu fi'il mutasorif ini yang nanti akan seperti fa'ala, yaf'alu, yuf'al. Fa'ala telah bekerja, yaf'alu sedang bekerja, yuf'al kerjakanlah, fi'il amr. Tentu fi'il mutasorif ini yang nanti akan kita pelajari di huruf sorof ya. Jadi sorof itu cuma belajar isim mustaq. Nanti dipelajari isim mustaq itu apa saja. Karena fi'il mutasorif ini. Fi'il yang beku, isim yang beku, jamid, sama-sama dari pelajari. Karena buat apa dipelajari? Tidak ada perubahannya. Karena sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata. Kemudian harf jelas tidak dipelajari sorof karena harf itu bentuknya cuma satu, hal ya hal apakah ya, itu huruf. Kata tanya huruf itu kan. Ya sudah hal tidak berubah-ubah. Fi ya fi tidak berubah-ubah. Maka dia harus fi huruf jar, kata kerja, kata keterangan, huruf keterangan. Fi dijawab. Tidak berubah. Itu begini. Tidak akan dipelajari sorof karena sorof cuma ilmu yang mempelajari perubahan kata dalam bahasa Arab dari satu bentuk ke bentuk lain. Dan setiap bentuk itu punya arti. Sedangkan
akan perubahan kata itu akan diikuti selain perubahan bentuk, diikuti dengan perubahan arti. Cuma sekali lagi fokus kita pertama itu di bentuk. Saya tidak akan ke arti lebih banyak, tapi ke bentuk. Kalau arti nanti bisa proses berikutnya. Kalau dua-duanya jalan, aku langsung bingung atau aku mulai tuh bingung kalau dua-duanya. Jadi anak mungkin kita lebih fokus ke bentuk kalau disorot. Ya, saya akan menjelaskan. Isim mustaq itu kalau dia mutasor itu kan yang dipelajari kan isim mustaq kan lebih mutasor. Ya. Ini kan tidak dipelajari. Isim jamid tidak dipelajari, disorot isim jamid tidak dipelajari. Yang dipelajari isim mustaq sama-sama. Fi'il mutasor itu fi'il yang bisa berubah itu ada fi'il madhi, kata kerja lampau. Masih kelihatan. Ulap. Iya, ulap. Yang terserah yang mana? Yang itu apa yang itu? Apa yang? Bisa nanti. Saya kerjanya. Oh ya. Kelihatan. Enggak biasa, bisa kok nanti bisa di zoom. Fi'il madhi ya. Fi'il madhi kata kerja lampau, madhi itu lampau. Seperti contohnya fa'ala telah bekerja, sama fataha telah membuka. Kalau ini yang 3 huruf. Kalau yang lebih dari 3 huruf kita wakilkan aja. Contohnya ahsana telah berbuat baik. Itu fi'il madhi. Ada fi'il mudhari'. Mudhari' ini rujuknya maknanya kepada sekarang atau akan datang. Mudhari' sedang atau akan, ini telah. Sedang atau akan. Contoh fa'ala fi'il madhinya ya, fi'il mudhari'nya yaf'alu. Yaf'alu ini yaftahu. Fataha yaftahu. Yaf'alu tadi fa'ala telah bekerja, yaf'alu sedang atau akan bekerja. Fataha telah membuka, yaftahu sedang atau akan membuka. Ahsana yuhsinu telah berbuat baik, ini yuhsinu sedang atau akan berbuat baik. Terus ada fi'il amr, fi'il amrin atau fi'il amri. Fi'il amri kata kerja perintah. Itu tadi yang alunya jadi if'al, kerjakanlah, atau iftah, bukalah. Sedangkan ini ahsana yuhsinu jadi ahsin, berbuat baiklah. Ini mengenal dulu bentuknya ya. Nanti kita lebih panjang lagi ada pembahasan. Kemudian ada fi'il nahi. Cuma ini boleh dianggap tidak ada karena fi'il nahi ini akhirnya fi'il mudhari'. Cuma dikasih la tanda larangan. Nahi itu artinya larangan, melarang. Kalau if'al kerjakanlah, di sini la taf'al, jangan kau kerjakan. Fataha yaftahu iftah, ini la taftah, jangan kau buka. Jadi fi'il nahi ini asalnya fi'il mudhari' sebetulnya. Jadi yaftahu sama yaf'alu menjadi taf'alu, taftahu itu dikasih la. Sehingga boleh dianggap tidak ada fi'il nahi ini karena asalnya fi'il mudhari' cuma dikasih la. Tapi ya karena memang ada di Amsilatul Tafsir itu ditulis juga, ya kita kenalkan juga lah fi'il nahi.
Jadi kata kerjanya cuma 4, fi'il madhi, mudhari, amr, nahi. Ini fi'il. Kan tadi yang dibahas di sorok kan fi'il mutasharrif, fi'il yang bisa dirubah-rubah. Kalau isim yang dibahas itu isim mustaq, isim yang punya akar kata. Nah, kalau isim yang punya akar kata itu isim mustaq itu ada masdar namanya. Masdar. Masdar min atau masdar yang kami tahu nanti ada masdar min, ada masdar min, iya ya. Jadi ubah aja di sini. Tapi kan sudah paham ya bahwa yang kita pelajari di sorok ini fi'il yang mutasharrif, fi'il yang bisa berubah, sama isim mustaq. Fi'il mutasharrif yang bisa berubah dari dulu ada 4 ya. Nabi ya, Nabi, fi'il mudhari, fi'il amri, sama fi'il nahi. Kemudian bangsa apa ala mudhari yaf'alu, ini al, ini la taf'al. Fathah dia tahu sedang membuka atau akan membuka, kita bukalah dan jangan membuka. Ada ahsana, ini sebagai perwakilan huruf. Nanti itu ini 3 huruf, yang lebih dari 3 huruf itu punya pola sendiri. Yang 3 huruf punya pola sendiri, sehingga saya wakilkan aja yang lebih dari 3 huruf. Nanti kita akan bilang ahsana, yuk silu, afala yuk silu, ahsana yuk silu. Antara telah berbuat baik, yuk silu sedang atau akan berbuat baik. Kemudian ahsin, berbuat baiklah. Ahsin kama ahsanu ilaik. Ahsin la tuhsin, jangan kau berbuat baik. Ini 3 huruf saya sendirikan, yang lebih dari 3 huruf saya sendirikan. Harus ada contoh supaya mereka kenal aja. Ini fi'il mutasharrif. Lah sedangkan isim mustaq kan yang kita pelajari ini tidak lupa dari ini. Semua disorot tadi kita yang akan kita pelajari ya sudah ini. Isim mustaq, al-ismul mustaq, mustaq pun mustaq, jadi ada apa-apa yang mustaq. Mustaq itu apa saja? Ada masdar atau ada yang disebut masdar ini. Karena ada yang tidak ini, masdar ini yang agak sulit kami jelaskan. Kalau dalam bahasa Inggris itu gerund, kata kerja yang dikerjakan. Jadi umpama fa'ala itu kalau bekerja, yang harus kerja atau bekerja, maka masdarnya itu fa'lan atau fi'lan, artinya pekerjaan. Fathah telah membuka, ya, dia tahu sedang atau membuka. Fathan itu pembukaan. Fathan ini masdar.
Sana telah berbuat baik, itu sedang atau akan berbuat baik. Ihsanan itu perbuatan baik. Ihsanan. Ini maksudnya enggak disebut, bukan disebut ghairul mu'min karena enggak ada minyak. Nanti ada mata tinggal nambahin min fa'lan menjadi masalah. Fa'lan menjadi masalah. Ihsanan menjadi muhsanan. Maksud min dan maksud ghairul. Terus ada namanya isim fa'il. Mufa'ilin atau ismul fa'il. Ini kata yang bermakna yang melakukan perbuatan. Kalau play, bahasa Inggris player. Kalau master tadi Sharon, playing, play jadi playing. Bahasa Inggris master. Ya. Playing, artinya permainan. Le'ban, dari kata la'iba, telah bermain, jalan abu sedang atau akan bermain. Le'ban atau la'iban, permainan. Itu master. Terus kalau paham lebih karena nggak bisa nanti definisi master. Sulit sebab dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan katanya. Justru dalam bahasa Inggris lah, kalau anda pakai bahasa Inggris antum malah bahasa Madura anda nggak mungkin. Jadi saya jelaskan bahasa Indonesia saja. Ya. Cuma masalah bahasa Indonesia tidak punya padanan master ini. Dia paling mentok bahasa Indonesia itu paling mentok itu. Pernah saya dengar grammar Indonesia itu kata kerja yang dibendakan itu aja. Cuma mendefinisikan master itu kata kerja yang dibendakan. Ya sebenarnya kata benda, cuma kata kerja yang dibendakan. Dia mesti mana kata kerja, pokoknya mana lah. Kalau saya terjemahkan. Ya, pokoknya fa'ala telah bekerja, ya fa'ala sudah bekerja, fa'lan pekerjaan. Fa'ala telah membuka, ya tahu sedang atau membuka. Masdarnya fathan, pembukaan. Akala telah memakan, ya puluh sedang memakan. Aklan makanan. Itu masdar. Biasanya ditambahin ing. Playing, tinggal gitu aja kalau bahasa Inggris. Masdar itu jalan, gerun. Kalau bahasa Inggris itu masdar itu jalan. Kalau kata bahasa Archer, bahasa Inggris gerun. Nah isim fa'il itu tinggal nambah er, play jadi player atau or, direct jadi director. Kalau dalam bahasa Inggris itu isim fa'il. Pemain biasanya ada pe. Akala makan, akilun yang memakan, pemakan gitu. Itu isim fa'il. Jadi bukan tabiat ya, bukan tabiat. Dia kata yang bermakna yang melakukan pekerjaan. Itu isim fa'il. Fa'ala telah bekerja, fa'ilun berarti yang bekerja. Fataham telah membuka, fatihun berarti yang membuka. Ahsana yusinu telah berbuat baik. Muhsinun orang yang berbuat baik namanya muhsin. Kalau lebih dari 3 huruf ya, yang 3 huruf ini seperti ini. Yang lebih dari 3 huruf, gimana saya kasih contoh yang lebih dari 3 huruf dan 3 huruf. Karena nanti ada perbedaan. Muhsinun. Terus isim fa'il, ya isim maf'ul. Kebalikannya isim fa'il. Kalau isim fa'il yang melakukan pekerjaan, isim maf'ul yang dikenai pekerjaan. Maf'ulun yang dikerjakan. Maf'ulun yang dikerjakan. Maf'ulun yang dibuka. Terbuka. Maf'ulun. Muhsanun yang dibuat baik. Yang dibaiki. Muhsinun yang berbuat baik. Muhsanun bedanya cuma kasro sama fathah saja. Muhsinun, muhsanun. Sama ini muhsanun, ini muhsanun. Ini sama. Isim makan, isim zaman, ismul makan sama isim zaman, ismul zaman. Ini kata yang menunjukkan makan itu tempat terjadinya perbuatan, zaman itu waktu terjadinya perbuatan. Jadi maf'alun tempat bekerja. Maf'alun tempat bekerja. Fatahah membuka, maf'ahun tempat membuka. Jadi sajadah, sujud masjidun tempat sujud. Itu namanya isim makan, isim zaman.
Ya, isim makan isim zaman. Itu kan isim pakai kalau betul kurang ini. Ya, saya sebagian kena sebagian apa salah satu yang depan. Coba dicoba aja coba. Sayangnya itu. Nah, tapi kelihatan ini. Saya kok doa ini ulang memang dari itunya. Hah? Iya. Hah? Bisa enggak? Coba. Kalau berat jangan. Isim makan ya. Jadi makan di tempat terjadinya perbuatan, zaman itu waktu terjadinya perbuatan. Muf'alun ini tempat berbuat baik. Muf'alun tempat berbuat atau waktu. Sama namanya karena kasih garis miring, bisa isim makan, bisa isim zaman, bisa tempat, bisa waktu. Betulnya sama, maf'alun. Makanya di situ kan ada maf'alun, ada tanda dua itu. Ya. Oke, coba. Itu ini kameranya. Atau salah satu yang situ aja. Yang satu lagi coba. Yang agak itu yang situ mas. Coba saya. Ya yang situ juga. Ya yang situ juga. Nah, ya. Ya. Yang jatuh enggak? Yang jatuh. Itu tempelin aja nggak apa-apa. Tempelin dulu. Enggak, satunya enggak. Bisa. Isim alat. Isim alat itu alat untuk melakukan pekerjaan, yaitu mif'alun. Ini miftahun atau populernya bukan miftahun pendek tapi miftahun pakai panjang. Artinya kunci. Ada fathah artinya membuka, miftahun itu alat untuk membuka. Biasanya digunakan untuk menyebut kunci. Miftahun. Nah, ini sudah bentuk pokok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, karena kan 2 maka jangan 11. Nah, ditambah 3 bentuk pokok, 3 bentuk lagi. Ini sebutnya isim, cuma nggak apa-apa ya Pak. Ada namanya sifatul musyabbah. Sifat musyabbah. Gak ada. Untuk yang lebih dari 3 huruf itu tidak punya isim alat. Kemudian sifat musyabbah. Ada namanya al-sifatul musyabbah itu bismil fa'il. Kata sifat yang musyabbah yang diserupakan bismil fa'il dengan isim fa'il. Sifat musyabbah bismil fa'il. Kata sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ini bedanya sama isim fa'il. Kalau isim fa'il itu kan temporer. Orang disebut fatihun ketika dia membuka. Fatihun. Orang disebut fa'ilun dia ketika bekerja, yang bekerja. Tapi kalau sifat musyabbah ini lebih ke kata sifat yang melekat seperti syuja'un, pemberani. Nah, memang kata sifatnya, dia memang sifatnya pemberani. Jabalun, itu. Nah, ini nggak ada anunya. Ya, masih isim musyabbah. Cuma ini 11 ini yang pokok. Saya katakan bentuk pokok karena itu yang sering keluar. Sifat musyabbah ini kadang keluar, tapi kita kenapa ini? Sifat musyabbah itu kata sifat yang musyabbah yang diserupakan dengan isim fa'il. Tapi dia tidak punya bentuk tetap. Kalau isim fa'il punya bentuk tetap, fa'ilun, fatihun. Ya. Seperti doroba menjadi doribun. Bentuk tetap. Ini sedangkan sifat musyabbah ini tidak punya bentuk tetap.
Dia nanti dihafal begitu saja, dihafal bentuk-bentuknya. Walaupun nanti anak kenalkan bentuk-bentuknya, tapi bentuk-bentuk yang kita kenalkan itu tidak bisa jadi patokan untuk sifat musyabbah. Kemudian berikutnya, tambahnya 3. Jadi selain 11 bentuk itu masih ada 3 bentuk tambahan. 1 sifat musyabbah, 2 sifat mubalaghah. Sifatu mubalaghati ismul fa'il. Sifatu mubalaghati sifatu mubalaghah li ismul fa'il. Sifatu bentuk mubalaghah itu melebih-lebihkan li ismul fa'il. Bentuk melebih-lebihkan ismul fa'ilnya. Jadi seperti fatihun yang membuka. Ini dilebih-lebihkan jadi fathahun yang suka membuka atau yang maha membuka. Fathahun. Jadi bentuk melebih-lebihkan isim fa'il. Bentuk melebih-lebihkan daripada isim fa'il. Fathahun. Jabanun. Jabanun. Pengecut sama ukuran. Jadi kata sifat yang menyerupai yang disumpahkan dengan isim fa'il. Dia disumpahkan isim fa'il itu karena nanti bisa juga mu'annas, bisa mudzakkar, bisa tunggal, bisa musanna, 2, bisa jamak, sama dengan isim fa'il. Jadi itu mudzakkar sifat tapi dari segi perubahannya sama dengan isim fa'il. Jadi disebut kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Cuma nggak punya bentuk tetap dia. Kalau isim fa'il ada bentuknya, nanti ada rumusnya. Ini sifat mubalaghah, bentuk yang lebih-lebihkan dari isim fa'il. Ini fathahun yang suka membuka. Akala, makan. Ada akulun yang suka makan. Akul. Itu bentuk sifat mubalaghah. Ini namanya sifat mubalaghah. Dan ada yang ketiga namanya isim tafdhil. Ismut tafdhil. Isim tafdhil ini bisa bermakna lebih atau paling. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau ada perbandingannya berarti lebih. Ini lebih dari ini. Kalau tidak ada pembandingnya berarti biasanya paling. Jadi ana akbaru minhu, saya lebih baik. Atau Muhammad akbaru min Zaid. Kata akbaru itu artinya lebih besar. Muhammadun akbaru min Zaid, itu berarti maknanya lebih. Ada lagi Muhammadun akbarul aulad, berarti ini maknanya paling. Muhammad itu adalah anak yang paling besar. Al-aulad, anak-anak, baru paling besar. Jadi bisa bermakna lebih, bisa bermakna paling. Isim tafdhil. Biasanya bentuknya gini, akbaru, afdodu, ahsanu. Biasanya begitu. Paham ya? Ini baru ini baru pengenalan. Nanti ada pembahasan macam-macam. Ya. Isim tafdhil itu melebihkan atau paling, lebih atau paling, atau ter. Di sini paham ya? Ya, 11 bentuk ditambah 3 bentuk ini. Sudah, pokoknya kalau mau cari bentuk bahasa Arab ya cuma ini bentuknya, nggak ada di luar ini. Nanti ilmu nahwu itu tinggal merangkai dalam kalimat, menjadi subjek, menjadi predikat. Kita ini masih belajar bentuk-bentuk. Amin. Bentuk-bentuk. Nah, sampai sini. Kemudian kita sekarang ke bentuk-bentuk fi'il dulu. Sekarang kita ke bentuk fi'ilnya, fi'il madhi dulu, fi'il madhi mudhari' dulu. Coba lihat yang di tasrif tadi. Sifat mubalaghah itu ismul fa'il. Bentuk melebih-lebihkan isim fa'ilnya. Bentuk yang melebih-lebihkan daripada isim fa'il. Isim fa'il itu fatihun, ini fathahun. Fatihun itu membuka, fathahun itu yang suka membuka, yang maha.
membuka. Akulun ya, dari kata akala. Kalau isim fa'il yang biasa itu akilun. Akilun itu yang makan. Biasa yang makan. Muhammadun akil, Muhammad sedang makan, Muhammad akilun. Tapi kalau akulun itu yang suka makan. Jadi melebih-lebihkan isim fa'ilnya itu. Nah, terus kita beralih ke yang ini. Coba cari yang tadi sudah ada di file. Yang ini, sulasi sama rubai itu. Atau halaman. Coba lihat yang tadi barusan tak tahu itu. Yang bawah, yang ada kolom bahasa Indonesia itu. Itu di halaman ke 1, 2, 3, 4, halaman keempat. Ada sulasi, ada rubai itu loh. Ya. Ini sudah ya, sampai sini sudah nyanda ya. Kita masih membahas sekarang fi'il. Jadi sebelum ana nyanda ke yang berikutnya, ini jadi nanti ilmu sorof itu ya ini yang kita pelajari. Fi'il itu. Fi'il yang bisa berubah-ubah, isim yang ada perubahannya. Nah, kita bahas fi'il dulu. Sekarang kita bahas fi'il dulu. Fi'il selesai baru ke isim yang berubah-ubah. Ini nanti yang khawatir ini nanti ada pembahasan sendiri. Ini kan cuma gambaran umum. Paham ya? Dari musorof. Ya. Semua bentuk bahasa Arab tidak mungkin keluar dari ini. Ya. Contoh, wahum mu'minun. Mu'minun itu mu'minun. Mu'minuna itu jamak, itu bentuk isim fa'il. Dari amana yu'minu. Isim fa'ilnya mu'minun. Ahsana yuhsinu muhsinun. Mu'minun itu bentuknya isim fa'il. Walad dhalin. Dhalin itu bentuknya isim fa'il. Dari kata dhalla yazillu. Kemudian isim fa'ilnya dhalilun. Terus dikasih jadi dhalun. Kalau banyak, dholuna atau dholina itu untuk jamak. Kalau dholun itu bentuk. Jadi semua bentuk itu pasti tidak keluar dari bentuk-bentuk ini. Wasjud waqtarib itu, usjud waqtarib itu bentuk fi'il amr, usjud. Semua bentuk bahasa Arab itu tidak keluar dari ini. Amin. Keluar dari ini. Iya, akbarunya ini kan, akbaru, afdolu. Muhammad lebih besar dari Zaid. Terserah buat contoh ini kan sekedar contoh aja. Akbaru. Ya, asyaddu minal qatli. Akbaru, afdolu, ahsanu. Muhammad ahsanu min Zaid. Muhammad lebih bagus dari Zaid. Muhammad ahsanul aulad. Berarti Muhammad anak yang paling bagus. Itu Muhammad ahsanul tulab. Itu santri yang paling. Sudah ya. Kita sekarang ke bentuk fi'il dulu yang kita bahas, pembagian fi'il. Ini kan secara umum sudah, kita sekarang membahas pembagian fi'il itu menurut jumlah huruf. Fi'il menurut jumlah hurufnya. Al-fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab menurut jumlah huruf kata dasarnya ya. Menurut jumlah huruf kata dasar. Itu terbagi dua bagian besar. Ada sulasi, ada rubai. Sulasi itu artinya salah satu 3. Jadi fi'il yang kata dasarnya itu terdiri dari 3 huruf. Nanti rubai ini 4 arba'ah. Fi'il yang kata dasarnya 4 huruf. Ini sekali lagi semuanya ada di buku sorofannya. Tapi nggak apa-apa, mau nyatet enak. Nyatet itu kan nulis itu kan lebih ke nanti dilihat lagi
Pokoknya semua, makanya buku Sorobana tebel. Sebetulnya cuma berapa pembahasan. Ini cuma 15 pokok bahasa, cuma tebel karena anak semua yang anak omongkan itu ada di buku ini. Di buku itu. PL itu kata kerja ya. PL kan tadi sudah kita bahas kata kerja. Membaca, menulis, makan, minum, itu PL. Nah, PL itu menurut sekarang kita jangan kemana-mana, fokus kita bagi PL ini menurut jumlah huruf dari kata dasar. Itu cuma 2, sulasi sama rubah itu saja. Tapi masing-masing dari 2 ini dibagi lagi nanti. Sulasi itu ya dibagi menjadi sulasi mujarab. Mujarab artinya kosong, tidak berhubungan. Mujarab kosong. Biasanya saya kasih tanda 3 plus 0 karena tidak ada imbuhannya. Yang mujarab ini ada sulasi mazid yang nanti ada imbuhan. Jadi 3 huruf ada yang tanpa imbuhan, ada 3 huruf yang ada imbuhan. Yang mujarab dulu, yang tidak ada imbuhan. Itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Ya. Itu kalau bisa ya diperhatikan jangan boleh ini bisa break. Jadi yang 3 tanpa kosong itu dibagi 6. Dibagi 6 macam. Itu sampai boleh contoh-contohnya sudah ada di sini. Ada yang menggunakan bagian itu. Ini ada di halaman keempat yang ini. Fa'ala yakulu. Fa'ala yakulu. Itu ada kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Fa'ala yakulu contohnya kataba yaktubu. Kemudian fa'ala yaqilu. Ini yaqulu ya doma. Ini fa'ala juga yaqilu. Atau ainnya. Contoh doroba yadribu. Doroba yadribu. Terus ada fa'ala yaf'alu. Fataha yaf'alu tadi ya. Ada fa'ala yaf'alu. Ain fi'ilnya fathah. Fa'ala yaf'alu. Fataha yaf'alu. Yaf'alu. Isim fa'ilnya ghanimun, jadi ghanim itu isim fa'il. Ghanimun orang yang memperoleh. Ghanimah yang namu. Ya, ghanimah yang namu. Wadahnya fa'ila yaf'alu. Tadi isim fa'ilnya fa'ilun ghanimun itu isim fa'il. Fa'ala ya, tahu ya. Fa'ala yaf'alu fathah kan? Ini fathah. Ini ya beribu kasur kan? Ini yang tubuh kan dong? Yang puluh. Fa'ala yang puluh kata yang tubuh. Fa'ala yang puluh doroba yang beribu. Fa'ala yang alu. Fataha yang tahu. Ya. Terus ada lagi fa'ila yang alu. Fa'ila yang alu. Fa'ilanya ada 2, ada fa'ila yang alu, ada fa'ila yang ilu. Kalau yang fa'ala itu ada 3 macam. Ada fa'ala yang ilu, fa'ala yang ilu, fa'ala yang alu. Fa'ila yang kasroh itu cuma ada 2 macam. Yang fa'ila yang alu, contohnya alima, ya'lamu, alima, ya'lamu, alima ya'lamu, fa'ila yang alu. Ada fa'ila yang ilu, contohnya hasiba, yahsibu. Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Ya. Dan ada terakhir fa'ula. Fa'ula cuma satu fa'ula yang 10.
Pamula ya mulu. Contohnya hasunat ya sunu. Hasunat ya sunu. Ya. 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Fa'ala ada 3 macam. Fa'ala yang hulu, fa'ala yang ilu, fa'ala yang malu. Itu macam-macam itu banyak. Fa'ala yang hulu kata bayar tubuh, fa'ala yang ilu kalau bayar ribu, fa'ala yang lu fataha yang tahu. Ada 3 fa'ala. Fa'ila ada 2, 3 tambah 2 tambah 1 fa'ula 6. 3 tambah 2 fa'ila cuma ada fa'ila yang alu, fa'ila yang ilu. Kasro fathah, kasro. Fa'ila yang alu, fa'ila yang ilu. Fa'ila yang alu, halima yang lam. Fa'ila yang ilu, habibah yang ilu. Fa'ula cuma ada 1 fa'ula yang mulu. Hasuna yang mulu. Fa'ula, hasuna yang mulu yang mulu. 6 ini, khusus yang ini tidak bisa ngawur. Ini harus pedoman pada kamu. Tidak ada rumus. Harus pedoman pada kamu. Harus pedoman pada kamu. Nah, coba. Ya. Contoh ya. Hasuna. Cari di huruf H. Ya, wahasuna ya. Wahasuna ulai kalau hasuna. Cari di H, hasuna, H ro, H sin, hasuna. Nah, hasibah, hasaini, hasuna, yahsunu husnan. Biasanya di kamus Arab Indonesia itu pasti ada 3. Jadi untuk yang 6 ini ya. Sekali lagi kan tadi kan PL kita kan ada sulatnya, ada rubaiyah. Sulatnya sendiri ada yang mujarot, ada yang majid. Majid yang beribuan. Khusus yang mujarot ini 3 tambah kosong. Antum harus berpayah-payah di sini, harus buka kamus, sering buka kamus. Karena nggak bisa kita ngarang sendiri, nggak bisa. Oh kataba yaktibu nggak bisa. Kataba yaktabu nggak bisa. Ternyata hasuna. Nah kalau hasuna kebetulan contoh kataba ya kaf. Itu apa yang di kamu? Ternyata kata bayak tibu, bukan kata bayak tibu atau yak tabu. Itu nggak bisa ngarang sendiri. Khusus yang 6 ini nggak bisa kita ngarang. Nggak bisa kita ngarang. Jadi semua harus merujuk ke kamus. Saya sering mengungkapkan tuh, khusus 6 ini tidak ada rumus, tapi harus kita. Tidak ada rumus. Tapi jangan khawatir, sisanya itu ada rumusnya. Khusus 6 ini saja, yang mujarot saja, 3 tambah kosong, 3 huruf tanpa ada imbuhan. Ini nggak ada rumus. Contoh nih mana ain, oin, pak, kaf, kata bagikan. Coba, jangan 6 ya, kata ba itu. Nah, kata ba. Nah ini, kata ba yang tubuh kataban, ada kitaban, ada kitabatan. Itu pasti ditulis. Kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari'nya. Kataban, kitabatan sama kitaban ini masdarnya. Itu masdar yang tadi sudah kita kenalkan. Itu pasti ditulis. Di bahasa Arab apapun munawwir apa cuman saya sarankan Mahmud Yunus karena saya tidak dapat apa-apa bukan dunia kayak juga. Cuma ini gampang. Artinya kata-kata yang sering muncul saja. Kalau munawwir kalau bagi pemula itu terlalu sulit. Karena entry kamusnya itu terlalu banyak. Ya, ini yang sering-sering muncul saja. Jadi enak ketemu langsung. Ada bagi ada indeks itu langsung cari kata bahkan urutannya di kaf ta, kaf sin, kaf ta. Diurut. Nah, sampai ketemu kata bayak tubuh. Itu pasti ditulis. Ada yang langsung gini kata bayak tubuh. Jadi kita tahu bahwa kata mudhari'nya pasti ya tubuh dari sini. Ada yang langsung ditulis begini kata baik tubuh, ada yang pakai simbol, ada yang ditulis begini kata ba, ini yang terus tahu. Berarti maksudnya ini ya tubuh. Kalimah itu
Dia tulisnya juga begini, A5A. Pokoknya itu harus tahu berarti A5 ya lamu, doroba. Itu ada yang cuma menulis begini. Tapi ada yang langsung kayak gini ada. Kamus. Langsung ditulis. Ya. Doroba ya 1000. Ini cuma saya kenalkan saja. Ada yang cara menulisannya langsung kasih simbol fathah, kasroh. Aduh tahu itu ain fi'ilnya ini yang berubah. Ain fi'il itu kalau dijajarkan itu kan yakubun itu. Itu istilah saja dalam ilmu sorof. Ain fi'ilnya ini. Fa'ala aja. Taknya ini pak fi'il. Ya, taknya itu ain fi'il, pak itu lam fi'il. Dan itu biasanya berubah itu ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya. Karena tidak mau pakai kata tengah, pinggir atau anda. Terus nanti ain fi'il ini tidak menentu, nanti di rumus lain, di wazan lain itu berubah lagi posisi ain fi'il. Lebih baik kita kasih nama ain fi'ilnya saja. Jadi ain fi'ilnya berubah. Ya tubuh, ya tubuh lihat, itu ain fi'ilnya berubah. Ya sahih, taknya yang berubah. Ya lamu. Itu kadang dikasih simbol. Ini berarti fathah, kalau di atas, kalau di bawah berarti kasroh. Anda harus tahu berarti ini maksudnya doroba ya 1000 dorban. Pasti ditulis masdarnya. Karena masdarnya tidak beraturan kalau 3 huruf. Jadi fi'il madinya mudhari'nya tidak beraturan, masdarnya tidak beraturan. Sehingga pasti di kamu ditulis, kamu ini dibiarkan begitu. Itu kamu itu pasti ada tulis. Nanti yang lebih dari 3 huruf itu pasti ada ada patokan, ada rumusnya. Habis ini jelas ya? Itu pakai buku itu bisa. Sekarang yang masjid ya, tadi mujarab ya, 3 tambah kosong. Yang masjid ini ada 3, ada dibagi 3. Ada masjid diharap, ya ketambahan 1, 3 tambah 1. Ada masjid diharapkan 3 tambah 2, nanti kita kenapa itu masjid diharap. Masjid diharap, ada masjid diharapkan 3 tambah 2. 3 huruf sulasi masjid diharapkan, maksudnya diharapkan dari 3 huruf asli tambah 2 huruf tambah. Ada 3 tambah 3, salah satu alif. Masjid di salah satu alif. 3 tambah 3. Yang 3 tambah 1 itu cuma ada 3 macam saja. Ada 3 macam saja. Fa'ala yufa'ilu. Nah ini sudah mulai pasti. Fa'ala pasti yufa'ilu. Ini contoh hasuna artinya baik menjadi hasana memperbaiki. Jadi nanti itu pindah rumus itu arti sudah berubah. Hasuna artinya telah menjadi baik. Hasunat mustaqarran wa muqaddam. Surga itu hasunat. Surga itu ada tempat yang baik, mustaqarran. Hasana itu memperbaiki, yuhasinu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu pasti. Nah ini sudah nggak pakai rumus lagi, sudah pakai kamus, sudah pasti. Fa'ala pasti yufa'ilu. Hasana pasti yuhasinu. Fa'ala pasti yufa'ilu. Hasana pasti. Nanti kita kasih contoh hasana. Pasti yuhasinu. Nah jadi ini macamnya cuma 3 ya. Yang 3 tambah 1 cuma 3 macam. 1, 2 itu af'ala. Af'ala yufilu. Af'ala yufilu. Ahsana yuhsinu. Maksudnya lain lagi. Ahsana berbuat baik. Kalau ahsana memperbaiki. Ahsana itu berbuat baik. Contohnya af'ala yufilu. Ahsana yuhsinu. Kita lagi. Tapi itu yang baik. Kalau sot hosui pakai itu lain lagi. Ahsona pakai sot itu artinya membentengi. Makanya ada muhson. Itu nanti ada isim maf'ul. Ini af'ala sama satu lagi fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Hasaba yuhasibu. Hasaba dari hasibah, tapi menyangka atau menduga atau menghitung. Hasaba memperhitungkan. Hasaba yuhasibu.
Sudah 3 macam ini saja yang 3 tambah 1. Yang 3 tambah 2 ini kebetulan 5 kan, 5 macam ini. 3 tambah 2 itu ada up, ada itu, ada hurufnya di sini ya. Ifta'ala yaf'alu. Ifta'ala yaf'alu pasti itu. Ifta'ala pasti yaf'alu. Contohnya di situ apa? Ihtasaba. Dari kata hasiba memperhitungkan ihtasaba itu mencari hitungan, mencari pahala. Ihtasaba yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu dari jalan yang tidak diperhitungkan. Ihtasaba, hasiba dia mengira. Ihtasaba memperkirakan. Ifta'ala dari hasaba ha sin, hasiba yasibu ha sin ba dirubah ke wazan ifta'ala menjadi ihtasaba yafta'ilu yahtasibu yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Ihtasaba yahtasibu. Ihtasaba yahtasibu. Ini contohnya. Ihtasaba yahtasibu. Ada lagi apa? Infa'ala yanfa'ilu. Infa'ala pasti yanfa'ilu. Ya. Contohnya infataha yanfatihu. Fataha membuka, infataha terbuka. Infataha yanfatihu. Jadi fataha tadi membuka. Jadi tidak usah fokus ke makna dulu. Ini makna saya sambil lalu aja. Tidak ada sendiri untuk makna ini. Kita fokus ke bentuk dulu. Ya, ifta'ala yafta'ilu infataha yanfatihu. Ya. Kemudian apa lagi? If'ala yaf'alu. If'ala yaf'alu. Ini bukannya warna atau fisik bentuk atau sifat. If'ala yaf'alu seperti ihmarra yahmaru. Ya. If'ala yaf'alu. Ihmarra yahmaru. Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum iswaddat wujuhuhum. Swaddat wujuhuhum. Sawat iswaddat itu fi'il. If'ala yaf'alu. Ihmarra yahmaru. Isfarra yasfaru. Iswadda yaswaddu. Kemudian tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Itu rumusnya. Tafa'ala pasti yatafa'alu. Contohnya apa? Tahassana, menjadi baik. Kalau orang sakit tahassana berarti sudah menjadi sehat. Tahassana, tahassana baik. Tahassana membaik, berproses kepada baik. Tahassana, tafa'ala. Tahassana yatahassanu. Ada lagi tafa'ala. Tidak ada 5 ya, 5 macam. Tafa'ala yatafa'alu. 5 macam. Apa contohnya? Tadoroba yatadorobu. Tidak boleh ditiru dari pukul. Tadoroba. Dari kata doroba memukul. Kalau tadoroba itu saling baku pukul. Katanya orang kalau di situ baku pukul. Baku pukul, baku hantam, baku. Baku itu saling baku bayar. Tadoroba saling berpukul. Ya, ini 5 bentuk ini, 3 tambah 2. Tahu ya 3 tambah 2, 3 tambah 1 ya? Fa'ala itu asalnya dari fa'ala. Ditambah 1 ain tasdid itu kan. Atas itu dalam huruf itu dianggap 2 huruf kan. Fa'ala itu dianggapnya fa ini. Ain ya kan. Fa'ala atas itu dianggap 2. Jadi 3 tambah 1 tambahnya ain. Af'ala ketambahan hamzah. Ingat, ketambahan hamzah bukan alif. Fa'ala ini baru ketambahan alif. Fa'ala. Alif itu tanda panjang. Ha, fa itu alif. Kalau hamzah itu a, i, u, ba itu hamzah. Ini ketambahan hamzah, af'ala
Yang fa'ala ketambahan alif. 3 tambah 1, 3 tambah fa'ala. Semua asalnya fa'ala ketambahan 1, 1, 1. Ini ketambahan 2. Ifta'ala ketambahan apa? Hamzah sama ta. Asalnya fa'ala ketambahan hamzah sama ta. Ifta'ala. Ihtasaba dari hasibah itu. Ketambahan alif sama hamzah sama ta. Infa'ala ketambahan hamzah sama nun. 3 tambah 2 juga kan? Ifa'ala 3 tambah 2 ketambahan hamzah sama tasdidnya lam. Salah satu lamnya tambahan. Terserah mau lam pertama, lam kedua, lam suara berbagus. Saya ispino la yughni min ju'. Yang penting pokoknya salah satu tambah, salah satu lam itu tambah. Salah satunya lamnya itu tambah. Tafa ya, tak sama ain yang tasdid. Tafa'ala tak sama alif. Ya 3 tambah 2 semua. Sekarang 3 tambah 3. 3 tambah 3 itu ada 3 tambah 3 ada 4 ya. Ada 4 macam. Istaf'ala, yastaf'ilu. Contohnya istahsana, yastahsinu. Istaf'ala, yastaf'ilu. Istahsana, istahsana. Ini menganggap bagus. Istahsana. Dari kata hasuna bagus. Istaf'ala itu diantara maknanya adalah menganggap. Istakbaro, sombong, menganggap besar. Menganggap dirinya istakbaro. Istahsana, menganggap bagus. Sebenarnya sunnah itu mustahab, istahabbah. Kata ahabba mencintai, istahabbah itu ya, sesuatu yang dianggap dicintai, ini dianjurkan. Mustahab, mustahsan, sesuatu yang dianggap istahsan. Yastahsinu, istaf'ala, yastaf'ilu. Istaf'ala, yastaf'ilu. Istahsana, yastahsinu. Istaghfaro, yastaghfiru. Itu rumusnya. Nah, sekarang setelah istaf'ala apa lagi? Ifa'u ala. Contohnya Iqsau syabaya. If'au ala. Yaf'au ilu. If'au ala. Yaf'au ilu. Ini jarang sekali. Iqsau syabah. Iqsau syabah ya. Iqsau ilu. Pokoknya makin banyak hurufnya, kalimatnya makin jarang. Katanya dalam kamus itu makin jarang. Yang paling banyak itu 3 huruf. 1 huruf. Terus ini jarang. If'au wala. Tadi if'au wala ya. If'au wala. Yaf'au wilu. Contohnya apa? Ijlaw wala. Ijlaw wala ya jlaw wilu. Terakhir? Hah? Oh ya boleh. Ada juga ijlaw wala beda makna. Ijlaw wala ini berlalu dengan ijlaw wala. Sudah. Ijlaw wala yang terakhir if'ala. Yaf'alu. If'ala. Yaf'alu. Ya. Ihmaro. Ihmaro. Dari ihmaro jadi merah, ini jadi sangat merah. Jadi ihmaro, jangan terkecoh dengan ini. Ihmaro, ini ihmaro. Dan kita buktikan kan memang 3 tambah 3 toh. Istaf'ala asalnya fa'ala ketambahan hamzah, sin, ta. 3 tambah 3. If'au'ala kan 3 tambah 3 juga. Apa? Hamzah, apa? Waw sama ain, salah satu ainnya terserah. Tambahan. If'au'ala hamzah, waw. Tambahannya hamzah, waw. 3 juga tambahnya kan. If'ala tambah 3 hamzah, alif sama salah satu lamnya. Semua 3 tambah 3 ya. Tinggal yang rubai. Rubai itu ada yang mujarrad, ada yang mazid juga. Ada rubai mujarrad 4 tambah 0. Ada rubai mazid. Yang mujarrad cuma 1, fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu.
dahroja yudahriju. Contohnya dahroja yudahriju, yang papa yujalbi. Yang kosong ini 4 tambah kosong. Daroja ini asli 4 memang, nggak ada tambahnya. Dal, ha, ro, jim asli PL-nya memang 4 huruf, kata kerjanya memang 4 huruf. Nah, yang mazid itu terbagi, ada mazid di harf, ada mazid di harfain. Mazid yang 1 huruf itu cuma 1 tafa'lala. Ya tafa'lalu, tafa'lala. Ya tafa'lalu. Tafa'lala, ya tafa'lalu. Tadahroja. Ya tadahroja. Tadahroja ini menggulingkan, tadahroja terguling. Tadahroja. Tadahroja. Itu ada bangsa namanya dahruj. Ada di harfain. Ini ada 2 macam. Yang ketambahan ini 4 tambah 1 tadi di harfain. Yang ini 4 tambah 2 di harfain. Rubai mazid di harfain itu 2 macam. If'an lala, yaf'an lilu. If'an lala, yaf'an. If'an lala, yaf'an lilu. Ihran jamak, ya tentunya ihran jamak. Ihran jamak, ya ihran jimu. Sama if'alalla, yaf'alillu. If'alalla, yaf'alillu. Yaf'alillu. Yatma'anna, yatma'innu. Semua kata kerja bahasa Arab itu kembali kepada ini. Tidak mungkin lolos dari ini. Kata kerja di Quran, di hadis, semuanya tidak lolos dari ini. Bil akhirati hum yuqinun. Itu dari aikona yuqinu. Aikona dari af'ala yuqilu. Aikona yuqinu. Harusnya aikona yui inu, tapi tidak mungkin, berat yu jadi ya-nya dirubah jadi waw sesuai mengikuti dhammahnya. Af'ala yufilu aikona yuqinu, yuqinun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari anfaqa yunfiku. Pokoknya kata kerja itu tidak mungkin lolos dari ini, kata kerja. Kita kan baru bahas kata kerja. Cuma nanti perubahan yunfikun itu ada waw nun, itu tanda jamak itu nanti. Kita masih bentuk ini. Kami itu di sini. Ya, ini harus di apa? Harus dilatih. Jadi ya harusnya latihannya ini yang banyak sebetulnya. Mau, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya boleh, di situ ada halaman berapa juga yang ini. Ada apa? Itu istaftaha ya, tapi di situ kebetulan ya latihannya itu contohnya istaftaha ya. Ada istaftaha. Satu, kita hitung dulu hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. 6 itu kemungkinan 4 tambah 2. Kemungkinan 3 tambah 3 kalau 6 huruf. Dicari yang cocok, yang klop, yang sekiranya cocok. Kan if'alala tidak mungkin. Tahan, tidak ada ain, tidak ada nunnya. Kan if'alala kan dari fa'lala. Kalau tafa'lala dari fa'lala ketambahan ta. Kalau if'alala ketambahan hamzah sama nun. If'alala dari fa'lala. Kalau if'alala itu ketambahan hamzah sama lam. Nah, istaftahan tidak ada nunnya, tidak mungkin. Berarti 3 tambah 3. Yang mana? Ini contohnya. Kalau if'awala kan tidak mungkin ada waw. Ada wawnya. If'awala juga tidak mungkin. If'ala juga tidak mungkin. Istafala. Maka ini kita baru tahu mana tambahan, mana
aslinya berarti 3 huruf asli, ini huruf tambahan fathah itu aslinya. Maka di situ saya kasih huruf ziyadah, tambahnya apa? Hamzah sinta. Sama huruf aslinya apa? Fa, ta, ha. Terus wazannya apa? Wazan itu cuma sekedar kita mengenalkan. Oh, ini sulasi mazid di dalam huruf. Antum udah hafal setiap huruf? Kalau antum sudah hafal ini, pokoknya sudah dapat 3 tambah 1, 3 tambah 2. Insya Allah bisa nggak baca? Bisa, nggak pengaruh. Sulasi mazid bisa, ini kan cuma sekedar penamaan. Sulasi kalau mau lengkap namanya itu sulasi mazid di salah satu harus. Cuma saya silakan 3 tambah 3. Nah, istaftaha itu bentuk fi'il madi. Ini yang kita bahas kan madi mudhari dulu ya. Madi mudhari. Maka istaftaha sesuai rumusnya. Istafala yastafilu berarti istaftaha yas. Nah, dari fi'il madi itu kita bisa buat fi'il mudhari dengan rumus tadi. Istafala yastafilu, istaftaha yastaftihu. Begitu seterusnya, harusnya dilatih begitu. Bisa? Ayo coba. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kanan dulu. Antum. Di kanan. Halal yamin. Coba. Ahsana. Itu ada berapa huruf? Bawahnya tadi ahsana kan? Ada 4 huruf berarti. Mana? Bentar, gantian dulu. Mana? Yang mana? Yang 3 tambah 1 atau 4 tambah 0? Ya, itu yang ahsana itu yang sudah ada contoh insyaallah. Ada 3 tambah 1 ya. Af'ala. Ahsana dari hasuna ketambahan huruf tambahnya apa? Hamzah. Huruf tambahnya hamzah bukan alif. Alif tanda panjang ha itu alif. Huruf tambahnya hamzah. Huruf aslinya ha, sin, nun. Ya, huruf aslinya apa? Ha, sin, nun atau hasuna. Terus ininya apa? Rumusnya apa? Namanya, nama wazannya, wazan itu rumusnya. Jadi apa? Sulasi mazid di sulasi mazid bi harfin. Ya, fi'il mudhari'nya berarti yuh, af'ala yuf'ilu berarti ahsana yuhsinu, bukan yu'ahsinu ya. Memang begitu, af'ala itu seharusnya yu'af'ilu, tapi orang Arab tidak mengatakan yu'af'ilu. Af'ala yuf'ilu, ahsana yuhsinu, akroma yukrimu, afdola yufdilu. Kita beri. Nah, layan. Itu berapa huruf? 6 ya, sama tasydid kan 2. Nunnya kan double tasydid, nunnya double, berarti 2, 6 berarti. Iqma'anna, hamzah, to, mim, hamzah, nun, 6. Iqma'anna. Ya. 6 itu kemungkinan 4 tambah 2 atau 3 tambah 3. Ya. Kalau 4 tambah 2 berarti nggak mungkin if'alala, iqma'anna, karena nunnya di belakang dia. Kalau if'alala nunnya di tengah. Ya, ini 4 tambah 2 tapi yang if'alalla, iqma'anna, if'alalla. Berarti huruf tambahannya apa? Mazid ya. Paling mazid apa? Tambahnya apa? Hamzah tambah 2 huruf. Hamzah sama ya tasydidnya. Kalau di situ nun, kalau itu mana kan hamzah sama nun. Ya. Terus apa berarti ininya? Wazannya berarti rubai ini. Rubai mazid bi harfain. 4 ditambah 2 huruf. Nah, berarti fi'il mudhari'nya tinggal ngikut ini. Rumusnya if'alalla yaf'alillu, iqma'anna yaqma'innu. If'alalla. Ya. Itu juga bisa lihat di amsilah di buku kuning ini, amsilah tafsir ya maksud. Enggak, biasanya kan sampulnya kuning. Sampul yang umumnya. Nah, cuma memang mungkin ya. Mulai dari yang 3 tambah 3 ya, kita flashback ya. 3 tambah 0 ya. 3 tambah 0 itu ada 6 bab kan. Fa'ala
ulu itu, ada fa'ala ulu ada contohnya. Nanti ini kita pelajari yang mazi nakis apa belum. Ada fa'ala yaf'ulu. Ada fa'ala yaf'ilu. Itu doroba yadribu ini. Ya. Ada fa'ala yaf'ulu. Ya, ini jam 1 tasrif. Kitabnya ansar tasrif ya, kitabnya maksud. Ini bisa. Cuma karena Arab semua jadi nggak ada panduannya. Ini kan cuma sesuai dengan judulnya al-amthilah atas tiga contoh-contoh tasrifan. Contoh-contoh perubahan kata. Ini ada semua di sini. Cuma yang kita kasih contoh baru maji mudhari. Jadi yang ini belum. Nah, ini tadi yang kita pelajari tadi di awal, ini sudah ada semua perubahan bentuk. Ini fi'il madhi ya, fa'ala. Ya puluh fi'il mudhari. Fa'alan sama maf'alan sama-sama masdar. Ini fa'alan masdar yang bukan min. Maf'alan itu masdar yang min, yang tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Fa'ilun, fahuwa itu tambahan saja. Fa'ilun isim fa'il. Nasoro telah menolong. Nasirun berarti yang menolong. Maf'ulun isim maf'ul. Nasoro telah menolong. Maf'ulun mansurun yang ditolong. Isim maf'ul. Uf'ul fi'il amr. La taf'ul ya tolonglah. La tansur, jangan kamu menolong, fi'il nahi. Nah, ini fi'ilnya ada 4. Madhi, mudhari, amr, nahi. Cuma urutannya nggak tak buat seperti tadi. Jadi saya kelompokkan fi'il sendiri, isim sendiri supaya lebih gampang. Jadi fi'ilnya ada 4 tadi. Fi'il madhi, mudhari, amr, nahi. Sisanya nih isim, mulai dari masdar yang bukan min, masdar mimi, isim fa'il, fa'ilun, isim maf'ul, maf'ulun. Ya. Isim makan, isim zaman, maf'alun, maf'alun. Nah, ini makanya ada kata dua, ada huruf 2 ini. Maf'alun ada huruf 2. Itu maksudnya isim makan plus zaman. Dua-duanya sama. Maka dikasih 2. Mif'alun isim alat. Nah, cuma isim mubalaghah itu enggak umum, enggak ada di sini. Isim mubalaghah, sifat musyabbahah tadi sama isim tafdhil. Jadi 3 itu enggak masuk. Ini yang umum aja. Ada 11 bentuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya ada 2. 11. Isim makan isim zaman sama. Makanya cuma dikasih angka 2 di sini. Maf'alun, mif'alun. Ya. Yang kita sedangkan tadi fi'il menurut jumlah hurufnya itu juga ada sudah di sini. Yang 3 tambah kosong itu ada 6 macam. Fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru ya. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala kan ada 3. Ada fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru, ada fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Ya, doroba yadribu. Ada fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Ya. Ada fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Ada fa'ila yaf'ilu, cuma urutannya beda di sini. Ini fa'ula dulu. Urutannya fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu. Sama fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Sama fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Jadi ada 6. Nah, 6 ini yang tadi yang kita sudah bahas harus ke kamus, tidak bisa rumus, tidak ada rumus. Nah, sisanya yang ini dia urutannya memang agak beda. Rubai mujarrad dulu. Rubai mujarrad berarti 4 tambah kosong. Fa'lala yufa'lilu, dahroja yudahriju, to'a yuto'ti'u, tarjama yutarjimu, waswasa yuwaswisu. Ya. Kemudian itu selesai fa'lala. Yang mulak-mulak ini saya tidak anggap, sudah langsung jadi satu aja rubai mujarrad, terlalu rumit kalau dianggap. Ya. Capek ngasih kaedahnya, yang ngisi kaedahnya nggak ada. Kasihan, jadi sudah langsung aja. Pokoknya tahunnya 4 tambah kosong gitu aja. Ya. Hauqala yuhauqilu, basmala yubasmilu, hamdala yuhamdilu. Fa'lala yufa'lilu, rubai mujarrad. Nah, terus di halaman 12 sampai 13 itu ada, nah ini mulai masuk ke, ya loncat ke sini. Ini rubai mujarrad dulu, terus loncat ke sulasi mazid yang 1 huruf. Sulasi mazid diharap 3 tambah 1 itu ada fa'ala yufa'ilu, farroha yufarrihu. Ya. Fa'ala yufa'ilu, farroha yufarrihu, karroro yukarriru, wakkala yuwakkilu. Semua fa'ala yufa'ilu. Terus af'ala, fa'ala dulu. Fa'ala yufa'ilu di halaman berikutnya 14. Ya, qatala yuqatilu. Halaman 14. Qatala yuqatilu. Ya. Yang Arabnya 14 15, yang bawahnya 16 17. Wis pokoke ngono iku ya. Halaman. Ya. Qatala yuqatilu. Ya,
bisa. Ini kita. Terus terakhir af'ala yuf'ilu ya, akroma yukrimu, af'ala yuf'ilu 16-17 halaman berikutnya. Kan 3 ya, 3 tambah 1 cuma 3. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu sama af'ala yuf'ilu. Ini kita kasih tunjuk di sini supaya antum nanti bisa merujuk ke ini. Contoh-contoh ini Pak, seperti yang judulnya tadi contoh-contoh tasrif. Sudah 3 tambah 2 ada ifta'ala yafta'ilu. Jadi urutannya agak beda memang. Di sini tafa'ala dulu. Tafa'ala ya tafa'alu. Taba'ada ya taba'adu. Dari kata ba'uda jauh, taba'ada saling menjauh. Taba'ada ya taba'adu. Saling menjauh. Tadabaro ya tadabaru, tadabur. Bukan tadabbur, tadabur. Saling ngibur, saling tadabaro. Nduburi. Taba'ala ya taba'alu. Taba'ada ya taba'adu. Tawa'ada ya saling berjanji. Dan kata wa'ada berjanji. Tawa'ada ya. Itu tak sama alif ya tambahannya. Asalnya fa'ala ketambahan tak sama alif. Tak sama alif. Terus setelah itu urutannya apa lagi? Tafa'ala. Urutannya tadi mulai dari tafa'ala dulu. Kemudian tafa'ala urutannya. Tafa'ala ya tafa'alu. Takassaro ya takassaru. Ini contohnya. Takassaro ya takassaru. Contohnya. Terus apa lagi? Ya, urutannya soalnya apa? Ifta'ala dulu. Ifta'ala ifta'ili. Ijtama'a yajtami. Jamaah mengumpulkan, ijtama'a berkumpul. Ijtama'a yajtami. Ya lobat. Allahu Akbar. Tarohat tarihu. Ya, itu semua sudah ada. Ittasola apa? Ifta'ala ijtama ijtami'u. Terus kemudian infa'ala yanfa'ilu, inkasaro yankasiru. Ya, inkasaro yankasiru. Terpecah. Ada if'alla itu, if'alla yaf'allu, ihmarra yahmarru. Kemudian loncat lagi ke istaf'ala ini, ke 3 tambah 3. Istaf'ala yastaf'ilu, istakhroja yastakhriju, dari khoroja. Istakhroja yastakhriju. Ya. Kemudian ada if'awala yaf'awilu. Contoh syausyaba, di situ ihlaula. Ya, syausyaba ya syausibu. Ada lagi if'ala yaf'alu, ihmaro yahmaru itu. Ada lagi if'awala yaf'awilu, ihlawato ya'lawitu. Ini jelawadho ya jelawidu sama. Nah, terus baru setelah itu ke 4 tambah 1 tafa'lala tadahroja. 4 tambah 1 rubai mazid biharf. Tafa'lala ya tafa'lalu, tadahroja ya tadahroju. Masih di halaman 30-31 dari if'awala. Terus loncat lagi, itu mulhaknya itu sama aja.
tafa'lala yatafa'lalu. Kemudian loncat lagi ke if'an lala yaf'an lilu halaman 34 35. If'an lala yaf'an lilu. Ihron jama yahron jimu. Kemudian if'alalla yaf'alillu ya iqsya'arra yaqsya'irru yatma'anna yatma'innu. Yang penting ini latihannya. Ya. Ya Pak, ayo mau dicoba nih. Apa? Setelah itu apa? Habis itu mana tadi apa? Hah? Ijlawwadha berarti 6 huruf. Ya. Alif, jim, ya. Lam, waw, dha. Ya. If'awala. Ini 3 tambah 3. Berarti huruf tambahnya hamzah sama double waw. Huruf aslinya jalazo, jim, lam, dha. Kemudian apa? Babnya bab apa? Itu. Sulasi. Ini. Sulasi mazid. Di salah satu ahruf. Di salah satu ahruf. Sulasi mazid di salah satu ahruf. 3 tambah 3. Ya, fi'il mudhari'nya if awwala pasti yaf awilu, ijlawadha pasti yajlaw widhu. Ya, yajlaw widhu. Apa lagi? Berapa huruf? Dihitung dulu. 6 huruf. 3 tambah 3 atau 4 tambah 2 kemungkinannya. Ya. Ya. Isfaro itu masuk yang mana? Kan 3 kemungkinan 6 itu kemungkinan 4 tambah 2 atau 3 tambah 3. Kalau isfaro ke sini tidak mungkin karena tafa'lala kan tambahnya tak. Tidak mungkin isfaro ke sini. Juga if'alala kan tidak mungkin ada nol ini. Ya, 3 tambah 3 yang ini ihmar wa if'ala ini. Berarti kalau melihat if'ala ini tambahnya kan jelas. Mana tambahnya? Hamzah, alif, sama lam, tasdid. Berarti isfaro itu ketambahan apa? Sama hamzah, alif, ro. Berarti huruf aslinya sod, fa, ro, sofaro. Sod, fa, ro. Isfaro. If'ala mudhari'nya yaf'alu, berarti isfaro yasfaru. Ya, yasfaru itu berarti sulasi mazid salah satu huruf. Oke. Oke, mau coba? Ini urutannya. Apa? Hassana. Ini. Hassana berapa huruf? 3 tambah 1 4 ini kan ini. Hassana. Ini sudah ada contoh. Tak apa lah. Pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Atau gini, kroma. Akroma berapa huruf? Berarti kemungkinan 3 tambah 0 3 tambah 1 atau ini 4 tambah 0. Akroma itu ini ya ikut wazan ya antum iya akroma ikut wazan itu 3 tambah 1 itu af'ala. Berarti ketambahan apa dari fa'ala? Tambahan hamzah. Berarti ini huruf tambahnya hamzah, huruf aslinya kaf, ro, mim, karuma atau kaf, ro, mim. Berarti apa lagi? Anunya babnya. Babnya dia apa? Sulasi mazid bi harfin. Kemudian fi'il mudhari'nya itu af'ala yuf'ilu, akroma yukrimu, akroma
Af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu. Ayo, betul. Siapa apa lagi? Habis Hasan apa? Jalbaba. Oh ya. Jalbaba. Jalbaba ya. Itu atas. Jalbaba itu berarti 4 huruf kan? Nah. Dia tidak mungkin mau dimasukkan 3 tambah 1 karena nggak ada tambahnya. Fa'ala nggak ada, ketambahan hamzah nggak ada, ketambahan alif nggak ada. Berarti ini asli dia. Nah, fa'lala yufa'lilu jal baba yujalbi, berarti dia masuk apa? Rubai mujarrad ya. Fa'lala yufa'lilu 4 tambah kosong. Terus apa lagi habis itu? Fi'il madinya. Ya. Apa fi'il mudhari'nya apa? Sudah tadi jalbaba yujalbibu, fa'lala yufa'lilu jalbaba yujal. Betul. Taqotala. Taqotala, ya, taqotala itu berapa? Ya, 5 huruf ya. 5 huruf 3 tambah 2. Ini tafa'ala. Berarti ketambahan ta sama ini tafa'ala kan tak sama alif. Ini juga sama tak sama alif. Berarti ko, huruf aslinya apa? Kof ta la lam, kof ta lam ya. Terus dia berarti masuk ke ini sulasi mazid bi ini ya, bi harfain. Berarti fi'il mudhari'nya apa? Tafa'ala yatafa'alu, berarti taqotala yataqotalu, taqotala yataqotalu, tafa'ala yatafa'alu. Kemudian apa lagi? Ingkotoa. Itu Pak Haji Muklas. Berapa 5? Berapa huruf? Ya, hamzah, nun, qaf, ta, ain. Yang tambahan mana? Kan infa'ala kan 5 huruf ya. Berarti dia ini masuk ke sini 3 tambah 2. Sebab 4 tambah 1 tidak mungkin tafa'lala. Masuk ke mana? Ini masuk ke infa'ala. Infa'ala yang berarti ketambahan apa? Hamzah sama nun. Berarti yang aslinya qaf, ta, ya kotoa ya ta'u, fa'ala yaf'alu, aslinya qaf, ta, ain. Berarti dia sulasi mazid ini biharfain. Sulasi mazid biharfain. Berarti apa fi'il mudhari'nya apa? In fa'ala yan fa'ilu, in qata'a yan qati'u. Jadi fi'il mudhari'nya yan qati'u, ya kan? Terus apa lagi? Betul, siapa? Mil. Iqtaroba. Ya, itu 5 huruf juga. Ya, betul, siapa? Muzammil. Antum dari sini. Betul. Iqtaroba. Hah? Ikut apa? If ta'ala. Ketambahan hamzah sama ta. Ya. Berarti huruf aslinya apa? Aslinya qaf, ra, taroba itu. Taroba ini. Ikut 3 tambah 2 kan? Ifta'ala ini. Ikut ifta'ala kan? Ikut ifta'ala. Berarti ketambahan apa? Ifta'ala kan ini hamzah sama ta kan? Berarti ini hamzah sama ta. Berarti huruf aslinya qoroba atau qoruba yakrubu, fa'ula yaf'ulu. Berarti dia sulasi mazid bi. Ya, berarti fi'il mudhari'nya apa? Ifta'ala yafta'ilu. Taroba yaktaribu. Terus apa lagi? Apa? Iswadda ya? Siapa? Mau coba? Betul. Iswa apa? Ada anunya. Ada ini. Ada apa?
Betul. Hah? Terus? Iswada ya? Hurufnya berapa dulu? Ya, iswada ya. Iya. Ini iswada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ada tasdid ini. Berarti nggak mungkin kalau 4 tambah 1 karena ada tambahnya tak tafa'lala, dia nggak ada taknya. Berarti dia 3 tambah 2. Ya. Berarti apa? Tambahnya apa? Huruf tambahnya hamzah sama salah satu dal. Ya. Berarti dia apa? Ini if'alla mana tadi? If'alla. Sulasi mazid biharfain. Berarti fi'il mudhari'nya apa? If'alla yaf'allu. Iswadda yaswaddu. Dia kan bahasa Arabnya ada musikalitasnya ya, ada musikalitasnya. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaftaha yastaftihu. Terus selain ilmu aruf qawaf itu namanya taktiknya, ada taktik. Itu sebenarnya bisa dijadikan patokan itu karena dia ada musikalitasnya. Terus siapa lagi? Ayo deh. Apa ya? Habis iswada apa? Tahassana. Apa tahas? Sana, ya. Berarti berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 3 tambah 2. Gak mungkin tafa'lala ini, karena tafa'lala hurufnya asli semua. Ini tidak ada yang ini tafa'ala. Tahassana sudah ya. Apa huruf tambahnya apa? A sama sin ya. Sin salah satu sinnya tambahan. Jadi huruf aslinya ha, sin, nun, hasuna. Berarti dia termasuk sulasi mazid biharfain. Sulasi mazid biharfain. Berarti fi'il mudhari'nya tafa'ala ya tafa'alu, tahassana ya tahassanu. Ya. Terus siapa? Barokah ada 4 huruf. Barokah 4 huruf. Barokah 4 huruf. 4 tambah 0 atau 3 tambah 1? 3 tambah 1 itu fa'ala yufa'ilu barokah. Berarti ketambahan apa? Alif. Ba-nya ini alif tambahan, asalnya ba, ro, kaf. Berarti dia apa? Sulasi mazid biharf. Ya, dengan biharfin. 3 tambah 1. Ya, fa'ala yufa'ilu berarti barokah pasti yubariku. Ya. Sudah. Masih ada ya? Sudah. Mau coba kan? Sudah. Hah? Syausyaba ada 6 huruf. Syau if'au ala. Syausyaba berarti ketambahan hamzah salah satu apa? Ya wau sama salah satu shinnya tambahan. Asalnya ain shin ba. Ya. Terus berarti fi'il mudhari'nya apa nih? If'au ala yaf'au ilu. Berarti syau syaba ya syau shibu. Syau shibu berarti dia termasuk apa? Ini sulasi mazid bi salah satu huruf. Ya. Sudah. Mana? Satu lagi. Ifron ko'a. Ifron ko'a itu 6 huruf. Ifron ko'a. Ifron ko'a itu berapa? 6 huruf. Berarti 4 tambah 2 apa 3 tambah 3? Ini 4 tambah 2 Ifron ko'a ini. Karena tidak mungkin kalau mau dicocokkan ke yang ini kan tidak bisa. Istaf'ala tidak ada sinnya dia.
If awala juga tidak ada pengulangan ain, tidak ada. If awala juga tidak ada, if awala tidak masuk. If ala juga tidak masuk, jadi masuk ke sini. If anlala. If ron ko'a, berarti kita tambahan apa? Hamzah sama ini. Hamzah sama nun. Berarti farko'a asalnya fa, ro, kof, ain. Aslinya kan 4 huruf memang dia rubai. 4 tambah 2. If an lala yaf'an lilu, if ron ko'a yafron ki'ung. Ya. Begitu dulu. Ya. Terakhir. Sudah tadi. Kan dari kanan ke belum. Betul deh. Nah intinya itu semuanya intinya di latihan. Ya soalnya Anda tidak pernah menghafal itu semua karena kita kulino biasa ketemu hanya hafal tanpa menghafal. Ya kalau ingin menghafal banyak buka kamus. Ya cari aja secara acak. Contoh apa nih acak. Ya. Mana? Ya contoh ini toba'a ada tatobba'a lo. Cari aja secara acak itu ada tatobba'a berarti ya dia anu dewe. Berarti tatobba'a ini masuk ke mana? Tidak mungkin luput dari ini. Tatobba'a pokoknya fi'il ya kata kerja ya. Masuk ke tafa'ala tatobba'a ya ba'u tafa'ala ya tafa'alu intoba'a lo. Ada intoba'a ya tuh. Jadi dia anu sendiri kamusnya. Pokoknya banyak anu lah. Latihan jangan intinya semua metode apapun, mau metode ini, metode lain, semua itu cuma pancing, dikasih anu ya. Antum harus percuma antum mau metode secanggih apapun, kalau antum enggak latihan ya dia jalan. Loh. Soalnya masih ada pengenalan tentang sahih sama mu'tal ini. Bersama itu sampai situ aja dulu. Jadi jam 12 ini sepanang kok. Iki apa ini break sampai jam berapa nih? Istirahat dulu sampai jam. Hah? Ini enggak perlu lah. Hah? Oh enggak, jangan perlu jangan banyak-banyak. Asal bablas lah. Soli dulu sama. Soli dulu terus mau istirahat. Mau istirahat sholat. Ya Pak. Sepakati tahun disepakati jam